Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kuartil, desil, dan presentil. Ini adalah materi kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tendensi sentral. Materi ini sebenarnya teman-teman sudah pernah diberikan waktu SMA, jadi kita sedikit banyak akan mengulang. Untuk hari ini mungkin agak banyak materinya, tetapi teman-teman saya harapkan untuk membaca tutorial yang ada di MS Word yang sudah saya lampirkan di e-learning. Jadi kita akan bahas sekilas saja lewat video ini. Yang pertama, kuartil adalah suatu indeks yang dapat membagi suatu distribusi data menjadi 4 bagian atau kategori. Jadi umpamanya teman-teman punya distribusi data ada 100, mungkin ada 100 frekuensinya atau jumlah subjeknya, maka dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Mungkin bagian yang paling bawah, kemudian bagian pertama, bagian kedua dari bawah, ketiga dari bawah, dan keempat atau yang paling atas. Membagi distribusi data menjadi 4 bagian, maka membutuhkan 4 titik kuartil atau K. Nanti simbolnya adalah K besar yang diberi nama dengan kuartil 1, K1, kuartil 2, K2, dan kuartil 3, K3. Kuartil 1 merupakan suatu nilai dalam distribusi yang membatasi 25% frekuensi di bagian bawah dan 75% frekuensi di bagian atas distribusi. Jadi perhitungannya ini dari yang maksudnya adalah frekuensi paling bawah adalah ketika dalam sebuah tabel frekuensi itu nilainya yang paling kecil dulu, jadi dari nilai yang paling kecil ke nilai yang paling tinggi. Jadi dalam tabel frekuensi itu letak nilai yang paling tinggi itu selalu di atas dan yang paling rendah itu selalu di bawah. Jadi 25% dari nilai bagian bawah, kemudian 75% frekuensi di bagian atas distribusi. Ini adalah rumusnya adalah K1 sama dengan BB plus 1/4N dikurangi FKB per FD dikali I kecil. Jadi ini sebenarnya hampir mirip dengan rumus median, tetapi kalau median itu adalah 1/2 atau setengah N, kalau K1 adalah 1/4N. 1/4N sama dengan 1/4 dikali jumlah individu atau frekuensi dalam distribusi. K1 adalah kuartil 1, BB adalah batas nyata di bawah interval yang mengandung kuartil. Kemudian FKB adalah frekuensi kumulatif interval kelas di bawah interval kelas yang mengandung kuartil. FD adalah frekuensi interval kelas yang mengandung kuartil. I adalah lebar interval kelas. Ini adalah contoh soalnya, hitung nilai K1 dari tabel berikut ini. Ada tabel nilai fisika. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian ketika kita diminta untuk mencari K1 berarti 1/4 kali N dari total jumlah dari distribusi, frekuensinya ada 50, jadi 1/4 dari 50 adalah 12,5. Jadi 12,5 ini, frekuensi 12,5 ini terletak pada interval kelas 62 sampai 68 dengan frekuensi kumulatifnya 20. Kemudian frekuensinya adalah 15. Sedangkan FKB adalah frekuensi kumulatif di bawah interval kelas yang terletak nilai kuartil, yaitu 5. Dan dalam prediksinya nilai kuartil itu berada di interval kelas 62 sampai 68, maka yang diambil adalah frekuensi kumulatif di bawahnya. Kemudian batas nyata di bawah interval kelas yang mengandung kuartil, yaitu 61,5, sedangkan I atau lebar kelasnya adalah 7. Kita masukkan ke dalam rumus, maka
61 ditambah 12,5 dikurangi 5 dibagi 15 dikali 7, maka hasilnya adalah 65. Jadi nilai yang membagi 25% frekuensi bagian bawah dengan 75% frekuensi bagian atas adalah 65. Jadi batas nilainya adalah 65. Kemudian untuk kuartil 2 adalah suatu nilai dalam distribusi yang membagi 50% frekuensi di bawah distribusi dan 50% frekuensi di atas distribusi. Jika kuartil 2 atau K2 ini membagi distribusi itu menjadi 2 atau sebenarnya adalah setengah N, sehingga rumus kuartil 2 itu sama dengan rumus dari median. Teman-teman ingat bahwa arti atau definisi dari median itu sama dengan kuartil 2, yaitu membagi distribusi menjadi 50% frekuensi di atas distribusi dan 50% frekuensi di atas distribusi. Rumusnya sama, hanya nanti bagian K2 itu jadi MDN atau median. Rumusnya sama persis, teman-teman bisa menggunakan rumus median maupun rumus kuartil 2 ketika ditanyai tentang kuartil 2. Kemudian untuk kuartil 3 atau K3 adalah suatu nilai dalam distribusi yang membatasi 75% frekuensi bagian bawah dan 25% frekuensi di bagian atas. Ini adalah rumusnya, yaitu K3 sama dengan BB plus 3/4N dikurangi FKB dibagi FD dikali I kecil. 3/4N adalah 3/4 dikali jumlah frekuensi, karena 75% adalah 3/4 dari total bagian dari distribusi. Ini maaf tulisannya salah, harusnya K3 yaitu kuartil 3. Kemudian BB sama artinya batas nyata di bawah interval yang mengandung kuartil. FKB adalah frekuensi kumulatif interval kelas di bawah interval kelas yang mengandung kuartil. FD adalah frekuensi interval kelas yang mengandung kuartil. I adalah lebar kelas, lebar interval kelas. Ini contohnya masih menggunakan distribusi nilai yang sama, tetapi teman-teman diminta untuk mencari nilai K3 atau kuartil 3. Jadi dari tabel ini teman-teman bisa mencari 3/4 dari N sama dengan 3/4 dikali 50, yaitu 37,5. Itu terletak di interval kelas 69 sampai 75. Jadi frekuensi ke 39,5 ini terletak di interval kelas 69 sampai 75 dan letak frekuensi kumulatifnya adalah 43. FD-nya atau frekuensi dari interval kelas 69 sampai 75 adalah 23. Kemudian FKB-nya, frekuensi kumulatif di bawah interval kelas yang mengandung kuartil adalah 20. Kemudian BB adalah batas bawah nyata di bawah interval kelas yang mengandung kuartil, yaitu 68,5. I-nya masih sama, yaitu 7. Kita masukkan ke dalam rumus K3 sama dengan 68,5 ditambah 37,5 dikurangi 20 dibagi 23 dikali 7. Hasilnya adalah 73,826. Jadi nanti teman-teman kalau menghitung untuk tugas, tolong 3 angka di belakang koma ya.
Jadi nilai yang membagi 75% frekuensi bagian bawah dengan 25% frekuensi di bagian atas adalah nilai 73,826. Kemudian kita akan beralih pada desil. Desil adalah suatu indeks yang membagi suatu distribusi data menjadi 10 bagian atau 10 kategori. Dengan kata lain, desil merupakan nilai yang membagi tiap-tiap distribusi menjadi 10% frekuensi dalam distribusi. Desil ada 9, yaitu D1, D2, D3 hingga D9. Desil pertama itu artinya adalah suatu nilai yang membatasi 10% frekuensi bagian bawah distribusi dan 90% frekuensi bagian atas. Desil kedua itu berarti ini adalah suatu nilai yang membatasi 20% frekuensi bagian bawah distribusi dengan 80% frekuensi bagian atas. Begitu seterusnya hingga desil ke-9, yaitu suatu nilai yang membatasi 90% frekuensi bagian bawah dengan 10% frekuensi bagian atas dari distribusi. Ini adalah rumus desil D1, hampir sama dengan rumus kuartil, tetapi pembaginya ini jadi 1/10. Jadi nanti pembagian menjadi 10. Di sini adalah angka 1 hingga 9. Ketika desil 1 maka angkanya 1, desil 2 angkanya 2, desil 3 angkanya jadi 3. Seperti itu. Rumusnya adalah BB plus 1/10 N dikali FKB dikurangi FKB dibagi FD dikali I. Jadi 1/10 N itu artinya 1/10 dikali jumlah individu dalam frekuensi. D1 adalah desil pertama, BB adalah batas nyata di bawah interval yang mengandung desil, FKB adalah frekuensi kumulatif interval kelas di bawah interval kelas yang mengandung desil, FD adalah frekuensi interval kelas yang mengandung desil, I adalah lebar interval kelas. Nah, ini adalah contoh-contoh rumus D2, D3, dan D7 yang membedakan hanya di bagian pembilangnya 2, 3, dan 7. Nanti disesuaikan saja, rumus yang lainnya sama. Ini contoh soalnya. Apabila ada pertanyaan, berdasarkan data di bawah ini, tentukanlah batas nilai yang termasuk 30% nilai terbawah. Tabelnya masih sama, yaitu data nilai fisika. Nah, berarti karena 30% nilai terbawah berarti adalah desil ketiga atau D3. Jadi kita akan menggunakan 3/10 N, yaitu 3/10 dikali 50, yaitu 15. Jadi frekuensi ke-15 ini terletak pada interval kelas 62 sampai 68 dengan frekuensi kumulatif sebesar 20. FD-nya adalah 15, FKB-nya adalah 5, BB-nya adalah 61,5 dan I-nya adalah 7. Kita masukkan ke dalam rumus. D3 sama dengan 61,5 ditambah 15 dikurangi 5 dibagi 15 dikali 7. Hasilnya adalah 66,167. Jadi nilai yang membagi atau yang membatasi 30% frekuensi bagian bawah atau terendah pada distribusi dengan 70% frekuensi bagian atas atau tertinggi adalah 66,167. Kita beranjak ke persentil. Persentil merupakan nilai yang membagi frekuensi distribusi data menjadi 100 kelompok yang sama besar. Dengan kata lain, persentil merupakan nilai membagi tiap-tiap 1% frekuensi ke dalam distribusi. Persentil ada 99, yaitu P1 hingga P99.
Persentil 1 atau persentil pertama artinya adalah suatu nilai yang membatasi 1% frekuensi bagian bawah dengan 99% frekuensi bagian atas. Begitu seterusnya hingga persentil ke 99. Untuk rumusnya adalah P1, ini untuk contoh rumus P1, yaitu P1 sama dengan BB ditambah 1/100N dikurangi FKB dibagi FD dikali E. Jadi nanti pembaginya berubah menjadi 100 karena persentase. Nanti pembilangnya itu dari 1 hingga 99, tergantung teman-teman akan mencari persentil keberapa. Kalau ini hanya contoh untuk rumus persentil pertama atau persentil 1. 1/100N itu artinya 1 dibagi 100 dikali jumlah individu atau jumlah frekuensi. P1 adalah persentil, BB adalah batas nyata interval yang mengandung persentil, FKB adalah frekuensi kumulatif interval kelas di bawah interval kelas yang mengandung persentil, FD adalah frekuensi interval kelas yang mengandung persentil, I adalah lebar interval kelas. Ini adalah contoh-contoh untuk rumus persentil yang lainnya. Ada P2, P21, 35, 77 sampai 99. Jadi yang berubah adalah pembilangnya. Namanya P2 jadi 2, P21 jadi pembilangnya 21. Selainnya adalah sama. Jadi nanti yang berubah adalah bagian pembagi dari atau perkalian dari N-nya atau perkalian atas jumlah frekuensinya. Ini adalah contoh soalnya. Carilah nilai persentil ke-78 dari distribusi data di bawah ini, yaitu ada distribusi data, ada 100 frekuensinya, yaitu adalah nilai ujian statistik mahasiswa. Dari sini teman-teman diminta untuk mencari nilai persentil ke-78. Maka kita langsung masukkan ke dalam apa yang harus kita ketahui, yaitu 78 dibagi 100N. 78 dibagi 100 dikali N-nya tadi adalah total frekuensi, yaitu 100, berarti adalah 78, sehingga letak frekuensi ke-78 berada di interval kelas 60 hingga 69 dengan frekuensi kumulatif 82 di sini. Dengan FD 14, FKB-nya 68, BB-nya 59,5 dan I lebar kelasnya adalah 10. Teman-teman tinggal masukkan ke dalam rumus P78, persentil 78, yaitu BB ditambah 78 dibagi 100N dikurangi FKB dibagi FD dikali I. Jadi 59,5 ditambah 78 dikurangi 68 dibagi 14 dikali 10, maka hasilnya 66,64. Jadi nilai yang membagi atau membatasi 78 frekuensi bagian bawah atau terendah dari distribusi dengan 22% bagian atas atau tertinggi adalah 66,64. Nah, ini ada satu rumus lagi, yaitu tentang jenjang persentil atau persentil rank. Adalah merupakan bilangan yang menunjukkan frekuensi atau persentase yang terdapat pada suatu bilangan tertentu dan di bawahnya. Kita langsung menuju rumusnya saja. Rumusnya adalah CP sama dengan X dikurangi BB dibagi I dikali FD ditambah FKB dikali 100 per N. X adalah suatu nilai yang sudah diketahui. Jadi di sini kita umpamanya sudah mengetahui satu nilai, tetapi kita ditanya berapa persen nilai tersebut di dalam suatu distribusi. Dia letaknya di mana di dalam distribusi tersebut, nilai tersebut letaknya di mana.
Maka kita jawab menggunakan jenjang persentil ini. BB seperti biasa, batas nyata di bawah interval kelas yang mengandung X atau yang mengandung nilai atau skor yang sudah diketahui. FKB adalah frekuensi kumulatif interval kelas di bawah interval kelas yang mengandung nilai X yang sudah diketahui. FD adalah frekuensi interval kelas yang mengandung X atau nilai yang sudah diketahui. I adalah lebar interval kelas dan N adalah jumlah frekuensi dalam distribusi. Oke, untuk contoh soalnya teman-teman bisa membaca jenjang persentil atau persentil range ini di dalam tutorial yang berada di MS Word. Teman-teman bisa membacanya di sana atau mencoba memahaminya dari sana. Kemudian untuk tugas pada materi ini saya sudah akan lampirkan di bagian tugas. Teman-teman boleh membuka dan mendownloadnya. Di sana saya sudah memasukkan satu distribusi data. Teman-teman ada 5 pertanyaan terkait distribusi data tersebut. Nanti seperti biasa tugas diupload ke dalam Google Drive yang sudah disediakan. Untuk perkuliahan kali ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.